hasilnya satu-satunya di Indonesia yang melawan BPPC dengan penelitian. Dan efeknya apa? Satu kampus mendukung. Karena yang dilakukan adalah penelitian ilmiah. Tapi kalau yang kita lakukan hanya, dan waktu itu ada beberapa perusahaan yang menawarkan cengkeh 1 truk. Kalau mahasiswa mau membakar, kami beri cengkeh. Itu kalau membakar cengkeh di Boulevard, sekota Jogja barangkali mencium bau. Historik itu, tapi tidak akan punya efek bagi perubahan. Di situ kita datang ke Kementerian Perdagangan, kita datang presentasi diprotes, isinya menunjukkan ketidakadilan. Caranya, jadi idealismenya tetap, tapi caranya cara yang benar. Itu salah satu contoh. Kalau Anda mau melibatkan teman-teman semua, itu ya. Yang kedua tadi tanyanya 10 tahun lagi ya. Harusnya saya yang tanya Anda. Rasanya saya kalau Anda tanya saya. Gimana? Gini teman-teman, saya sudah menulis. Saya dulu nggak tahu cara menulis seperti ini. Seperti ini baru saya temukan kemudian. Dulu ketika saya kuliah, prinsip saya 3. Kalau nanti saya bekerja, sesudah kuliah oleh 3 hal. Nomor 1, pekerjaan apapun memungkinkan saya intellectually growing. Harus memungkinkan intellectually growing. Yang kedua, financially good. Saya kan harus punya tanggung jawab, nggak usah minta tolong orang lain untuk mengelola keluarga. Nggak perlu jadi milioner, tapi cukup. Yang ketiga, socially impactful, socially influential, memiliki pengaruh bagi lingkungan. Dari 3 itu, yang terbayang jadi apa? Dosen. Iya betul, dosen itu intellectually growing, ya, financially good, nggak perlu jadi milioner. Dan cita-cita saya mau jadi dosen. Kemudian ketiga, socially influential. Bapak ibu dosen itu punya kesempatan. Karena itu saya ingin jadi dosen. Waktu itu dalam perjalanannya tetap dosen. Dan lakukan sampai sekarang. Jadi Anda nanti lakukan. Tapi ada satu prinsip yang saya pakai sekarang dan ke depan. Dari mulai kemarin, Anda pernah dengar nama Stanislavski? Kalau belum pernah nanti Google. Stanislavski adalah seorang dramawan dari Rusia. Dramawan ini mengatakan, yang penting adalah kekuatan aktor, bukan kekuatan peran. Seorang aktor memainkan peran sebagai jenderal, sebagai raja, sebagai pemimpin dengan segala macam pernik-perniknya mempesona. Ketika dia memerankan sebagai saya, jadi nggak menarik lagi. Berarti hebatnya dia karena peran yang dimainkan, bukan karena kekuatan aktornya. Anda tahu Deddy Miswar ya? Dikasih peran apapun bagus nggak? Bagus. Berarti kekuatannya ada pada Deddy Miswarnya, aktornya, bukan pada perannya. Nah, itu prinsip saya. Bukan pada perannya. Diberi peran apapun harus bisa bermakna. Jadi saya tidak mengejar peran, tapi saya ingin memastikan di peran apapun memberikan makna. Karena sekarang dia ke depan sedang kita nggak tahu kan. Tapi di peran apapun kita harus memberikan makna, harus mempesona, bukan mempesona dalam arti negatif, tapi mempesona dalam arti memberikan dampak seperti kalau tadi teater itu yang dikatakan Stanislavski, dan itu yang saya pakai, dan mudah-mudahan diberikan umur panjang 10 tahun ke depan tetap bisa memberikan makna. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Nyoman Sukma, teman-teman Sandi dari Bali, kebetulan sedang studi S3 tulisan di Gajah Mada. Dulu satunya di geografi Gajah Mada, mungkin di bawah angkatan Pak Anies ya, 95 di geografi. Tapi auranya dan suasana kita tangkap juga posisi zaman transisi. Intinya, konstelasi terakhir Indonesia saya kira agak mencemaskan juga Pak Anies, karena dari pemilu kemarin kita juga belum begitu bagus prestasinya. Jadi politik uang masih begitu bermain ya. Saya kemarin di level bawah menjadi KPPS dan saya tahu bagaimana situasi pemilih, banyak yang diberikan uang terus. Nah, ada kekhawatiran pemimpin kita belum seperti yang kita harapkan. Konkretnya adalah
Saya ingin tahu plannya Pak Anies misalnya, kalau toh untuk RI 1 mungkin belum, dan RI 2 juga mungkin masih 50-50. Saya berharap sebagai saya seorang dosen juga di Udayana, seandainya misalnya ditugaskan misalnya untuk kursi Menteri Pendidikan atau Menteri Pemuda, saya harapkan Pak Anies tetap menerima itu, karena kita membutuhkan sekarang sebuah penyuluh bagi anak muda Indonesia. Dan saya kira posisi itu sangat pas sekali. Saya khawatir sekali kalau tidak ada inspirasi selama ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja, Pak. Saya langsung lagi sekarang lebih dulu. Pertanyaan saya simpel, Pak. Ketika seorang Anies Baswedan sebagai seorang mahasiswa dan sekarang sudah menjadi seorang Anies Baswedan sekarang, saya ingin mengetahui, Pak, langkah besar apa yang sudah Anda coba lompat, Pak, sampai sekarang sudah selesai. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Pemilu kemarin belum berkualitas. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah TPS kemarin? Se-Indonesia 549.000 TPS. Kalau satu KPPS berapa kira-kira pengelolanya? 10 orang? 6 orang, tapi dengan yang bantu-bantu segala bisa sampai 10 kira-kira. Resminya kan memang 6 ya. Ini sebutlah 10 supaya hitungnya gampang ya. 549.000 dari 10, dari sekitar 5,5 juta orang yang sedang menyelenggarakan. Ya. Kemudian jumlah yang hadir kemarin saya belum tahu nih voter turnout-nya berapa persen. Tapi kalau yang eligible to vote sekitar 182 juta. Jadi sebutlah yang datang kemarin ke pemilu 130 juta orang, dan ada 5,5 juta orang yang menyelenggarakan. Ini peristiwa masif, luar biasa, masif, aman, alhamdulillah, majority peaceful. Yang muncul di TV selalu yang bermasalah, tapi yang bermasalah itu bisa dihitung jari. Hanya itu yang sering kita ingat-ingat. Yang berjalan lancar malah tidak kita ingat-ingat. Dunia terpesona melihat pemilu 2 minggu yang lalu. Dunia itu melihat, oh my God, ini negara yang belum sejahtera, macam masalahnya, menyelenggarakan pemilu serumit itu. Rumit itu. Lihat, Anda bukan kata-kata suara itu, rumit. Penghitungannya coba, rumit sekali. Dan dikerjakan oleh orang-orang baik, ya seperti Pak Nyoman Sukma ini, yang iuran waktunya untuk memastikan suara orang di kampungnya dihitung dengan baik. Teman-teman, jangan merendahkan kerja jutaan orang Indonesia dalam peristiwa pemilu kemarin. Ada masalah uang? Ada. Memang masalah uang cuma pas pemilu? Tidak. Di jalan raya ada masalah uang. Betul kan? Di sekolah-sekolah bos ada masalah uang? Ada. Indonesia kita ini penuh dengan masalah korupsi. Cuma di hari UN dan di hari pemilu mendadak kita jadi perfeksionis. Dalam sehari-hari kita ini masalah, betul tidak? Saya selalu mengatakan hari UN dan hari pemilu kita itu diberikan cermin sebesar Indonesia. Lalu kita kaget. Masya Allah, ternyata kita semua ini gak tertib, bayar semuanya. Padahal kita lakukan itu individual. Anda ngurus ini bayar, ngurus itu bayar, betul tidak? Tapi ketika hari pemilu, cerminnya itu kelihatan. Lalu kita kaget dan lalu kita merendahkan diri kita sendiri. Menurut saya ini problem. Tapi secara proses sebenarnya kita ini baik, tapi kualitasnya harus perbaiki. Jadi ini saya ingin dorong supaya perspektif kita ini agak positif. Kita ini kalau Indonesia ada berita baik, kita pertanyakan akurasi. Rasanya nggak mungkin. Tapi kalau ada berita buruk soal Indonesia, yakin itu benar. Saya harus
discount kita ini memiliki prestasi yang baik. Teman-teman, kenapa saya katakan gitu? Anda lihat ke Thailand, kudeta rutin di Thailand, rutin kudeta. Anda lihat ke Timur Tengah sana yang barusan demokrasi, Mesir, berapa ribu orang harus dikubur untuk demokrasi diuji cobakan, dan kemudian sekarang kembali pada non demokrasi. Lihat Tunisia, lihat Lebanon, lihat Suriah. Karena melihat Indonesia ini selalu kita bandingkan dengan kesempurnaan. Kita tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang melakukan transisi. Banyak masalah, ya banyak. Kejujuran belum bagian dari kita. Nah ini juga, ada Jumatan sebagai banyak Jumatan hari ini. Ada nggak yang berani beli sepatu baru dulu baru Jumatan? Ya kalau sepatu yang baru yang bagus selalu Jumatan. Jangan dihentikan. Berubah jadi sandal atau tetap sepatu? Iya kan? Jangan kita itu menganggap seakan-akan beres. Nah, menurut saya karena itu saya katakan nomor satu. Ingat saya katakan nomor satu tadi, integritas. Dan siapa yang punya integritas yang jadi pemimpin? Kenapa saya katakan ini? Indonesia punya masalah ini sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, puluhan tahun ini. Tapi dahulu para pemimpin-pemimpinnya adalah orang yang bersih, sehingga kita punya perasaan Indonesia itu bersih karena menengok ke atas bersih. Di Jogja ini dulu ada pemimpin yang sangat legendaris, namanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kampus ini tanahnya dari siapa? Dari Sri Sultan. Ada jalan ke sisi utara, Barek Karamuni, itu pembagian tanahnya rapi sekali. Kenapa? Karena Sultan membagi tanahnya. Tanah Sultan dibagikan untuk rakyat. Anda lihat Sahrir, Anda lihat Hatta, Anda lihat Deret. Gak ada orang yang membuat kita itu merasa orang-orang ini sedang mengeruk Indonesia, sedang menguras. Enggak, mereka mengurus secara serius Indonesia. Karena itu kita punya perasaan Indonesia baik. Nah, Anda yang 6% ini harus punya integritas, karena orang akan melihat Anda dan apa yang Anda lakukan bisa menginspirasi dan membuat perasaan di Indonesia. Karena itu Anda harus punya integritas. Ya, jadi itu integritas artinya harus dibereskan pemilunya. Ya. Mudah-mudahan akan lebih baik. Cuman ini pemilih itu hanya cermin saja, cermin soal kejujuran, cermin soal uang. Dan politik kita harus dibereskan. Nanti diskusi politiknya lain mas. Tapi saya boleh tambahkan kalau saya akan ubah cara kampanye. Kampanye harus dibiayai. Biaya apa? Bukan biaya negara. Diatur biaya kampanye hari ini yang diatur itu adalah sumbangan. Sumbangan itu masuk wajib. Saya mau nyumbang Mas Andi misalnya maju. Saya mau nyumbang Mas Andi, maksimal sumbangan saya 100 juta misalnya. Terus saya mau nyumbangnya 300 juta. Satu atas nama saya, satu atas nama Mas Sukma, Iman Sukma, yang satu atas nama orang lain, 100 juta. Jadi bukan, karena diatur sumbangan yang menurut saya di kampanye yang harus diatur adalah pengeluarannya, bukan pemasukan. Tapi nanti ada diskusinya, bukan video desi soal itu.